Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Syifa Nur Azizah. Hari ini kita akan belajar coding untuk pemula. Sebelum mulai, kita kenalan dulu dengan coding. Apa sih coding itu? Jadi coding adalah cara kita memberi pesan ke komputer supaya komputer bisa melakukan sesuatu, misalnya membuat game, animasi, atau aplikasi. Biasanya coding itu kan ditulis dalam bentuk bahasa pemrograman yang terlihat sulit. Tapi tenang, karena kali ini kita akan belajar coding dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan Scratch. Nah, Scratch ini adalah salah satu bentuk coding yang disebut visual programming. Jadi di Scratch ini kita tidak perlu mengetik kode-kode yang sulit, tapi kita hanya perlu menyusun blok seperti puzzle nantinya yang dengan cara drag and drop. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengenal bagian-bagian dasar Scratch, memulai program, dan yang terakhir membuat karakter bergerak menggunakan coding sederhana. Nah, website dari Scratch sendiri itu tampilannya seperti ini, dan kita bisa ketik di sini scratch.mit.edu. Untuk memulai menggunakan Scratch, kita bisa klik ini, Start Creating. Ini bisa kita close saja. Nah, di Scratch ini ada beberapa bagian penting. Ini disebut sprite atau ini adalah objek yang nantinya akan kita gerakan. Nah, dan tempat ini itu disebut stage. Jadi stage ini nantinya akan menampilkan seluruh yang kita gunakan di sini atau yang akan kita kerjakan di sini. Lalu yang di kiri ini disebut block coding yang nantinya akan kita drag and drop untuk menjalankan logika codingnya. Nah, yang terakhir ini ada workspace. Jadi di sini kita akan menyimpan atau menaruh codingnya seperti ini misalnya. Nah, di Scratch ini terdapat beberapa jenis kode yang bisa kita gunakan. Langsung saja kita lihat yang pertama, itu bernama motion. Nah, motion ini digunakan untuk menggerakkan karakter. Jadi, misal di sini kita gunakan 10 step. Kalau misalnya kita klik nanti, maka karakternya akan maju gitu. Bisa di sini juga ada turn 15 degree, berarti nanti akan berputar sebanyak 15 derajat, seperti itu. Lalu ada glide, nanti glide itu akan berputar-putar dan masih banyak lagi di sini untuk motion. Lalu yang kedua ada looks. Nah, looks ini digunakan untuk mengatur tampilan karakter. Misalnya di sini kita bisa berbicara seperti hello. Lalu misalnya di sini think. Nah, kalau think ini bentuknya berbeda dengan yang say. Kalau think ini ada bulat-bulat seperti ini. Lalu kita juga bisa switch kostum, nanti kostumnya bisa kita lihat di sini. Lalu untuk backdrop juga kita bisa tambahkan di sini. Nah, yang ketiga itu ada sound. Jadi kita bisa menambahkan suara dan programnya juga bisa lebih hidup gitu. Misalnya di sini ada contohnya yaitu suara meow, nanti akan ada suara kucing seperti itu. Nah, yang keempat itu ada event. Nah, ini tuh yang paling penting karena event ini adalah awal dari program. Jadi, misal kita ingin memulai programnya dengan menggunakan ini, when green flag click. Nah, jadi untuk memulainya kita bisa mengklik ini. Dan di sini juga ada beberapa macam. Ada misal kita ingin mulainya waktu kita ngetik spasi atau when sprite click. Jadi saat di sprite ini diklik gitu. Lalu yang kelima ini ada control. Nah, control ini digunakan untuk mengatur jalannya program. Jadi ini tuh lebih seperti jalan logikanya gitu. Misal kita gunakan forever. Nah, kalau forever ini berarti nanti kita akan taruh blok kodenya ini di dalam. Jadi nanti akan looping terus menerus gitu karena kita menggunakan forever. Terus untuk repeat misal ini diulang 10 kali. Terus untuk wait misal kita menunggu ke blok selanjutnya itu 1 detik seperti itu.
Lalu yang keenam itu ada sensing. Nah, sensing ini digunakan untuk mendeteksi sesuatu. Misal, kita saat menekan ini, mouse pointer, kita menekan mouse. Nanti itu tuh bisa digunakan juga dalam control tadi. Nih, seperti ini. Misal, if control mouse, then kita masukkan saja di sini kegiatannya. Misal, kita masukin move 10 step, seperti itu. Bisa dikolaborasikan dengan kontrol-kontrol yang lain gitu untuk sensing ini. Lalu yang ketujuh ada operator. Ini digunakan untuk perhitungan seperti ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan ini tuh untuk lanjutan nantinya gitu untuk program-program yang seperti game dan lain-lain. Yang kedelapan ada variabel. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan data. Misalnya kalau kita bikin game nanti menyimpan skor dalam game. Jadi untuk variabel, operator, dan sensing ini lebih ke untuk kelanjutannya. Nah, yang terakhir ini ada my block. Kita bisa membuat blok sendiri. Kita bisa menginputkan nomor atau teks, lalu bisa menginputkan boolean, dan kita juga bisa menambahkan label. Nah, selanjutnya kita langsung saja coba untuk praktek menggunakan Scratch. Selanjutnya untuk praktik kita bisa mulai dari kode event, karena event ini digunakan untuk mengawali sebuah kode program di Scratch. Saya menggunakan when green flag click. Jadi saat bendera hijau ini diklik, maka programnya baru akan jalan. Nah, karena bentuknya seperti puzzle, jadi kita bisa menyatukannya seperti ini. Saya menggunakan move 10 step. Nah, ini juga bisa diganti sesuka hati. Misal di sini menggunakan 35. Nah, jadi jika bendera hijau ini ditekan, maka akan bergerak selama atau 35 langkah. Nah, lalu selanjutnya kita coba menggunakan looks. Bisa menggunakan say, dan say ini juga sama. Bisa kita kustomisasi. Misal, have a great day. Nah, jadi saat bendera hijaunya dijalankan, maka kode program akan menjalankan 35 langkah move dan akan muncul teks have a great day. Lalu kita juga bisa menggunakan think. Jadi maju dan akan menampilkan teks gitu. Untuk think dan say ini bedanya, think itu ada bulat-bulatannya, dan untuk say ini seperti teks langsung. Nah, selanjutnya ini kita bisa menambahkan sound meow. Sebenarnya kita juga bisa mengeditnya sendiri di sini. Bisa menambahkan musik apapun, tapi di sini kita menggunakan yang sudah ada saja, yaitu meow. Nah, jadi akan maju lalu bunyi meow dan akan menampilkan teks have a great day. Nah, untuk control di sini kita coba menggunakan wait. Jadi nantinya akan ada delay atau menunggu. Misal di sini kita memasukkan 2 second, maka akan menunggu selama 2 detik untuk menjalankan kode selanjutnya yang start sound dan say ini. Coba kita klik. Nah, jadi tidak langsung semuanya yang dijalankan seperti di awal, tapi ada jeda selama 2 detik karena kita menggunakan control 2 detik. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan beberapa sprite. Nah, di sini ada banyak bermacam-macam dan kita akan mencoba menggunakan ballerina. Jadi setiap sprite ini punya workspace-nya sendiri. Kalau tadi yang pertama ini di sini, yang kedua ini masih kosong karena kita belum men-setting apapun. Untuk yang ballerina, saya akan menggunakan when this sprite click. Jadi ketika sprite ini diklik, maka akan baru jalan. Untuk motionnya, kita coba menggunakan turn 15 degree. Jadi nanti akan berputar sebanyak 15 derajat. Nah, jadi untuk mulainya ini kita klik sprite-nya atau objek ballerinanya. Nah, seperti ini. Kalau kucing tidak bergerak karena tadi kita menggunakan when green flag click. Jadi baru bergerak saat kita mengklik bendera hijaunya. Kalau yang ballerina ini karena kita menggunakan when this sprite click, jadi akan bergerak jika kita mengklik objeknya. Seperti itu.
Lalu untuk ini kita bisa tambahkan juga misal think. Nah, jadi nanti akan berputar. Hello everyone. Seperti itu. Jadi mulainya ini akan saat sprite ini diklik gitu, berbeda dengan kucing karena kita menggunakan event yang berbeda. Lalu untuk backdrop, sini ada beberapa backdrop yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan misal castle. Nah, untuk menggunakan backdrop ini sebenarnya bisa menggunakan looks juga, tapi karena kita tidak menggunakan kondisi apapun, jadi kita tidak perlu menggunakan kode dari looks ini gitu. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakannya di sini. Nah, untuk contoh dari sensing, operation, dan variable itu nantinya akan digunakan untuk belajar coding lanjutan. Jadi untuk saat ini kita hanya belajar penggunaan dari motion, look, sound, event, control, seperti itu. Nah, sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa coding itu merupakan proses memberikan instruksi kepada komputer. Lalu, Scratch ini adalah salah satu bentuk dari visual programming yang dapat memudahkan pemula untuk belajar coding. Dan tadi kita juga sudah menggabungkan beberapa konsep coding. Yang pertama itu motion, look, sound, event, control, dan untuk sensing, operator, dan variabel itu akan dipelajari lebih lanjut. Nah, dengan demikian melalui Scratch, kita dapat belajar dasar-dasar coding dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Lalu nantinya pemahaman ini bisa menjadi langkah awal untuk mempelajari bahasa pemrograman lanjutan seperti Python atau Java. Demikian pembelajaran yang saya dapat sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.